Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Junita dengan NIM J1C01808 yang akan membahas mengenai akad istisna dengan bahan kajian yang pertama, pengertian akad istisna, yang kedua, jenis akad istisna, yang ketiga, dasar syariah, dan yang keempat, perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengertian akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua, jenis-jenis istisna. Yang pertama istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang kedua, istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara pemesan, yaitu pembeli atau mustasni, dengan penjual atau pembuat atau syani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dasar yang kedua yaitu Al-Hadis. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang distempel. Maka beliau memesan agar ia dibawakan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. Yang kedua, uang muka yang dibayarkan bank kepada supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang diberikan. Yang ketiga, tagihan bank kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan diakui sebagai piutang istisna. Yang keempat, tagihan supplier kepada bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai aset istisna. Yang kelima, uang muka istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Yang keenam, utang istisna yang berasal dari transaksi istisna yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset istisna. Lalu selanjutnya, perlakuan akuntansi pada penyajian. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai kewajiban lainnya. Yang kedua, uang muka kepada supplier disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari supplier yang belum dilunasi. Yang keempat, aset istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.